Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu, kembali kita berbakti pada Tuhan, kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh memuji nama Tuhan. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk kami boleh berbakti kepada-Mu Tuhan. Bapa, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sedia berbicara pada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapa, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau membesarkan nama-Mu, kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami berdoa untuk teman-teman kami belum hadir, mungkin mereka masih dalam perjalanan, atau mereka mendapatkan hambatan apapun. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau buka hati kami. Kami mau meninggikan dan menyanjung Engkau Tuhan, karena hanya Engkau saja Allah yang layak kami tinggikan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji-pujian kami. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan, dan Engkau melayakkan kami untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, dengan perhiasan kekudusan Tuhan. Hanya itu yang bisa kami persembahkan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiasan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan
Ya Bapa, kami mau masuk hadirat dan kau puji-pujian kami Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiasan kekudusan hati kami. Haleluya Yesus. Di hadapan-Mu Bapa, kami merasakan kedamaian hadirat-Mu Tuhan.
bukakan jalan dalam setiap kami Tuhan. Berjalan Tuhan. Kami bebaskan roh kami untuk memuliakan Engkau. Kami bebaskan jiwa kami untuk kami menerima cabatanmu. Tuhan kami, Engkau penghibur kami, Engkau kekuatan kami, Engkau panglima perang kami, Engkau yang membuat kami tersenyum, Engkau yang membuat kami bersuka cita Tuhan. Apapun boleh ada di hadapan kami Bapa, tapi satu yang kami tahu, Engkau ada di pihak kami, Engkau sahabat kami, Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Bapa, kami mau bersuka cita dalam Engkau. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Karena hanya Engkau ya, Engkau yang layak terima puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang mau memuji Tuhan lebih-lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada kita. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sahabat kita, Dia Bapa kita. Amin. Dia selalu membuat kita tersenyum, Dia selalu membuat kita tertawa. Haleluya. Kau mulia, kau
tertawa. Dalam setiap masalah, Tuhan itu tetap membuat kita tersenyum. Amin. Karena di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ajarku mengerti Tuhan rencana kehendak dalam kehidupan kami. Haleluya. Ajarku
kali kami boleh bersama-sama datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami tahu ketika kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, maka kami akan menerima banyak hal yang Tuhan siapkan buat kami. Terutama Tuhan mau ajari setiap kami supaya kami mengerti, memahami akan setiap jalan-jalan Tuhan. Bukan hanya perbuatan tangan-Mu Tuhan, tapi jalan-Mu adalah jalan yang sempurna. Bila kami dapat menjalaninya, mengikutinya menurut kehendak-Mu Bapa, sehingga kehidupan kami menjadi hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang benar-benar mengalami kemenangan demi kemenangan, dan hidup yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini kehadiran Tuhan memberkati setiap kami, sehingga setiap pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan malam hari ini Tuhan siap memberkati setiap kami. Tuhan tolong setiap kami yang hadir, biar supaya hati kami siap Tuhan. Hati kami menjadi hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk menerima pengajaran firman-Mu, menerima didikan firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan yang mengajarkan kami jalan kebenaran. Firman Tuhan yang mendidik kami. Firman Tuhan yang menyatakan segala kesalahan kami. Firman Tuhan juga yang memperbaiki hidup kami. Sehingga ketika hidup kami berkenan, maka kami layak terima setiap janji-janji Tuhan. Urapi kami sekalian dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai kami sekalian Roh Kudus, dan hamba-Mu menyerahkan Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan telah persiapkan sehingga kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala benar-benar mendatangkan berkat bagi setiap kami. Kami mengerti bahwa rancangan Tuhan bagi kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang indah dan penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Berkarya terus Roh Kudus, sehingga ketika kami pulang nanti, sampai kami tiba di rumah, sampai kami tiba di pekerjaan, sampai kami tiba dimanapun kami berada, kami boleh membawa berkat yang kami terima, yaitu berkat surgawi, berkat kuat kuasa firman yang menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah bebas dari kutuk. Sekali lagi, bebas dari kutuk. Bicara tentang kutuk, kutuk adalah satu keadaan yang tidak diharapkan oleh setiap orang. Saya yakin tidak ada seorang pun yang mau hidup di bawah kutuk, hidup di dalam kutuk. Tidak ada yang mau. Ya, kutuk merupakan lawan kata dari berkat. Ya, jadi kutuk ini adalah lawan kata dari berkat. Kalau bicara berkat, semua orang rindu untuk terima berkat. Semua orang rindu untuk diberkati. Tapi kalau bicara kutuk, tidak ada seorang pun yang mau untuk hidup di bawah kutuk. Kutuk membuat keadaan seseorang menjadi menderita. Tetapi tidak semua penderitaan pasti merupakan kutukan, belum tentu. Tetapi orang yang ada di bawah kutuk pasti hidupnya jadi sangat menderita. Nah, sebelum kita masuk di dalam bagaimana supaya kita bisa bebas dari kutuk, maka perlu kita tahu sebenarnya dari manakah kutuk itu datang. Ya, karena kalau Bapak Ibu baca waktu Allah menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, termasuk menciptakan manusia dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, lalu pasal yang kedua, itu dikatakan semua yang Allah ciptakan itu selalu baik adanya. Allah melihat bahwa apa yang dijadikan, apa yang diciptakan itu baik, sungguh amat baik, selalu. Itu diucapkan dalam kitab Kejadian pasal pertama dan pasal yang kedua. Tetapi kemudian ketika pasal yang ketiga, lalu terjadilah sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang benar-benar membuat kehidupan itu berbalik. Yang indah, yang baik,
itu berubah, jadi rusak, jadi hancur. Hidup manusia ada di bawah kutuk. Nah, sekarang kita lihat, dari manakah kutuk itu datang? Setidaknya kutuk itu berasal atau datang dari 3 hal. Ya, 3 hal. Kita akan lihat, kita akan belajar dengan cepat ya. Yang pertama, kutuk itu datang dari nenek moyang. Nenek moyang ya. Keluaran pasal yang ke-20 di ayat yang ke-5. Ayo kita akan lihat ya. Keluaran pada pasal yang ke-20 di ayat yang ke-5. Ini asalnya kutuk yang pertama. Keluaran pasal 20 di ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Huruf kecil berarti bukan bicara tentang Tuhan, bukan bicara tentang Allah, bukan. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di Keluaran pasal yang ke-20, ini merupakan 10 perintah Tuhan, atau disebut juga dengan dasatita. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Lalu hormati ayahmu dan ibumu, ya, dan selanjutnya. Ya. Nah, salah satu isi dari 10 perintah Tuhan di ayat yang ke-5 dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Yang dimaksud di sini adalah bicara tentang patung, berhala, termasuk juga di dalamnya kuasa kegelapan, setan, iblis. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepada ilah-ilah yang seperti itu. Mengapa? Karena dikatakan Tuhan Allah yang cemburu akan membalaskan kesalahan itu bukan cuma kepada yang melakukan, tapi juga kepada keturunan berikutnya. Jadi kalau ada seorang jadi penyembah berhala, bahkan dia juga terlibat dalam okultisme. Okultisme itu berhubungan dengan roh jahat, ya, kuasa kegelapan, itu okultisme. Nah, kalau ada seorang melakukan tindakan seperti itu, entah menjadi penyembah berhala, entah menjadi orang yang terlibat okultisme, berhubungan dengan roh jahat, setan, iblis, dan sebagainya, maka orang itu pasti akan hidup di bawah kutuk. Tetapi ternyata bukan hanya orang itu, keturunan berikutnya dicatat sampai keturunan anak-anaknya, keturunan ketiga cucunya, keturunan keempat cicitnya, itu juga akan ada di bawah kutuk. Jadi yang pertama, kutuk itu ternyata bisa datang dari kakek atau nenek moyang. Bisa, so. Ya, jadi kalau ada kakek atau nenek moyang kita itu penyembah berhala, orang-orang yang terlibat di dalam okultisme, ya, itu kutuknya bisa menurun kepada keturunan atau generasi berikutnya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, kutuk itu juga bisa datang, kita lihat dari 2 Petrus pasal yang kedua di ayat yang ke-14. 2 Petrus pada pasal yang kedua di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Perhatikan kata tidak pernah jemu. Tidak pernah jemu itu berarti terus, ya. Tidak pernah jemu berbuat dosa berarti terus berbuat dosa, terus hidup dalam dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Yang kedua, kutuk itu bisa datang dari dosa pribadi sebagai akibat hukuman Tuhan. Ya, dikatakan di sini ada orang-orang yang tidak pernah jemu, tidak pernah bosan berbuat dosa. Jadi dengan kata lain selalu hidup di dalam dosa, terus-menerus hidup di dalam dosa. Memang kita manusia masih bisa berbuat dosa,
Tetapi tentu Tuhan tidak menginginkan kita terbiasa hidup dalam dosa, terus menerus hidup dalam dosa. Itu Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Ya. Nah, orang yang terus hidup dalam dosa, orang yang tidak pernah jemu berbuat dosa, dikatakan mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah kutuk. Jadi yang kedua, kutuk bisa datang dari dosa pribadi, kesalahan pribadi, sehingga akhirnya datanglah hukuman Tuhan, datanglah kutuk dalam kehidupan orang yang hidup terus di dalam dosa. Yang ketiga, kutuk bisa datang dari, kita buka Yakobus pasal yang ketiga di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk, sekali lagi kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yang ketiga, kutuk itu ternyata juga bisa datang dari ucapan bibir, perkataan. Dikatakan dengan mulut, dengan lidah, dengan perkataan, seseorang bisa mengutuk manusia yang diciptakan oleh Allah. Kata mengutuk manusia ini bukan cuma mengutuk orang lain, so. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita bisa mengucapkan sesuatu yang mengutuk diri kita sendiri. Contoh ini, so, ya. Kalau ada orang yang hidupnya selalu mengalami masalah, selalu hidupnya sulit, ya, lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, wah, aku ini memang orang yang sial. Aku ini memang orang yang selalu siap. Aku ini memang orang yang apes. Nah, orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa dia sadari, dia sedang mengutuk dirinya sendiri. Padahal dirinya ini adalah ciptaan Allah. Ya, jadi bukan hanya bicara tentang mengutuk orang lain, tetapi ketika orang berkata negatif tentang dirinya, itu berarti dia juga sedang mengutuk dirinya. Kutuk akhirnya datang dalam hidupnya karena ucapan, karena perkataan negatif yang disampaikan oleh seseorang. Ya, jadi inilah asal dari mana kutuk itu datang. Ya, ternyata yang pertama, kutuk itu bisa datang dari kakek atau nenek moyang kita, karena mereka jadi penyembah berhala, karena mungkin mereka juga terlibat okultisme, hubungan dengan roh jahat, ya, kuasa kegelapan, sehingga akhirnya anaknya, cucunya, cicitnya hidup di bawah kutuk. Yang kedua, kutuk juga bisa datang dari hukuman Tuhan karena dosa pribadi, terus hidup dalam dosa, tidak pernah jemu berbuat dosa, berarti terus terbiasa terus hidup dalam dosa. Akhirnya kutuk ada dalam hidupnya sebagai hukuman Tuhan karena terus hidup dalam dosa. Yang ketiga, kutuk bisa datang dari ucapan bibir, dari perkataan. Ya, perkataan yang buruk, perkataan yang negatif, perkataan yang tidak baik diucapkan, baik untuk orang lain, baik untuk diri sendiri, sehingga membuat kutuk itu datang dalam kehidupan orang tersebut. Oke, nah sekarang kita akan masuk pada poin pentingnya. Bagaimana caranya supaya kita terbebas dari kutuk? Nah, mungkin kalau ada bapak saudara yang bertanya-tanya dalam hati, ya, apakah saya ini masih hidup di bawah kutuk? Apakah saya ini masih ada di bawah kutuk? Kalau memang saya masih ada di bawah kutuk, bagaimana supaya saya bisa bebas, bisa lepas dari kutuk? Nah, kita akan lihat, saudara. Cara untuk kita bisa terbebas, terlepas dari kutuk. Yang pertama, ini langkah penting yang pertama yang harus dilakukan, yang harus dilewati oleh semua orang kalau mau lepas, mau bebas dari kutuk. Yang pertama, kita lihat Galatia pasal yang ketiga di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Galatia pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk atau menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, maksudnya telah membuat dirinya tergantung di kayu salib, ya, menjadi terkutuk. Ya. Tujuannya apa? Lanjut, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus yang tergantung di kayu salib menjadi terkutuk, ya, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Yang pertama, kalau kita mau terbebas dari kutuk, maka hal yang pertama yang wajib dilakukan oleh semua manusia kalau mau bebas, lepas dari kutuk, yang pertama adalah percaya dengan sungguh, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus. Mengapa harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena hanya Kristuslah yang menebus kita dari dosa, yang menebus kita dari kutuk dosa. Kristus tergantung di kayu salib demi untuk apa? Menggantikan kutuk yang harusnya kita terima. Ya, dikatakan tadi, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Kalau Bapak Ibu mengikuti perjalanan kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi, dijebak, dicari kesalahannya, tidak ditemukan kesalahannya, ya, sampai akhirnya perlu diucapkan kata-kata fitnah, kata-kata tuduhan palsu, supaya apa? Tuhan Yesus bisa bukan hanya ditangkap, ya, tapi akhirnya bisa dihukum di kayu salib. Karena memang tidak ada salahnya, ya, tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi menjadi dianggap salah, dijadikan berdosa, menanggung kutuk demi untuk manusia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya mau bebas dari kutuk, maka yang pertama kita harus percaya dengan sungguh, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus buat kita. Maka saat itu kutuk yang seharusnya turun kepada kita dari kakek atau nenek moyang diputus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dibebaskan, kita dilepaskan dari kutuk keturunan, karena mungkin kakek atau nenek moyang sudah menjadi penyembah berhala, sudah melakukan okkultisme. Nah, harusnya kutuk turun, tapi diputuskan melalui pengorbanan Kristus. Nah, pengorbanan Kristus bukan hanya memutuskan kutuk, tetapi juga dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kalau saudara perhatikan kisah kehidupan Abraham, wah, Abraham ini orang yang luar biasa. Karena dia taat, dipilih oleh Allah, dia taat, disuruh keluar dari Ur Kasdim menuju ke tempat yang belum tahu. Kemana tempatnya tidak dikasih tahu, ya, pokok jalan keluar dari Ur Kasdim. Aku akan membawa kamu ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu, tapi belum tahu tujuannya. Abraham taat. Nah, itulah sebabnya Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Ya, Lot yang bersama-sama dengan Abraham 2 minggu yang lalu kita belajar, ya, Lot juga ikut diberkati secara luar biasa. Bukan karena Lot yang hebat, tapi karena Lot bersama-sama dengan Abraham. Jadi berkat Abraham ini berkat yang luar biasa. Sampai dikatakan siapa yang memberkati Abraham, dia menjadi diberkati. Tapi siapa yang mengutuk Abraham, dia menjadi terkutuk. Wah, luar biasa. Ya, benar-benar berkat Abraham ini luar biasa. Nah, berkat Abraham itu seharusnya diberikan hanya untuk Abraham dan keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Seharusnya hanya diterima oleh keturunan Abraham. Tetapi ternyata melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, berkat Abraham itu diberikan juga kepada bangsa lain, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya.
yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini bukan keturunan Abraham, bukan, so. Secara ini daging, secara manusia, ya, bukan keturunan Abraham, bukan orang Yahudi, bukan. Ya. Tetapi berkat Abraham itu bisa datang kepada kita kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya percaya dengan sungguh-sungguh, percaya dengan segenap hati. Ya, jadi yang pertama, kalau kita mau terbebas, terlepas dari kutuk, maka yang pertama yang harus kita lakukan, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Maka iman percaya kita kepada Tuhan Yesus membuat kita diputuskan dari kutuk. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi berkat Abraham datang dalam hidup kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, selain percaya kepada Tuhan Yesus, langkah yang kedua, langkah yang berikutnya, supaya kita terbebas dari kutuk, kita lihat Ulangan pasal 28 di ayat yang ke-15. Ini langkah yang berikutnya. Ulangan 28 di ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jangan ditutup dulu ya, nanti kita baca ayat yang berikutnya. Jadi dikatakan kalau umat Tuhan tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan dengan setia, dikatakan segala kutuk ini akan datang. Kutuk dalam hal apa saja? Kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya akan jelas. Ya, kutuk dalam keluarga, kutuk dalam pekerjaan, kutuk dalam kesehatan, ya, dan sebagainya. Segala kutuk ini akan datang kalau seseorang tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita lihat ya, sekarang lompat ayat yang ke-45. Tetap Ulangan 28 ayat 45. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Perhatikan, punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ternyata orang yang tidak memperhatikan perintah Tuhan, tidak taat, mengabaikan, meremehkan perintah Tuhan, dikatakan kutuk itu akan mengejar orang itu sampai dikatakan orang itu punah. Punah itu maksudnya mati. Jadi orang yang meremehkan perintah Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, tidak mau taat, ya, tidak dengar-dengar, tidak memperhatikan, maka kutuk itu akan ada dalam hidupnya, mengejar terus dalam hidupnya sampai dia mati. Wow, ya tentu ini hidup yang tidak enak, so. Bagaimana enak sepanjang hidup terus ada di bawah kutuk. Kalau mungkin umurnya sampai 70 tahun, ya 70 tahun terus hidup di bawah kutuk. Karena apa? Meremehkan firman, menyepelekan firman, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, kalau kita mau terbebas dari kutuk, yang pertama tadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kita percaya, kutuk dari kakek moyang, nenek moyang itu diputuskan. Jika kita tidak lagi terima kutuk dari kakek atau nenek moyang yang mungkin menjadi penyembah berhala, yang mungkin terlibat okultisme, itu sudah diputuskan saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Korban Kristus, kematian Kristus, Kristus jadi terkutuk di kayu salib karena menanggung kutuk kita, kita terbebas dari kutuk. Nah yang kedua, ketika kita menjalani kehidupan, kalau kita melakukan dosa, tidak taat firman kan dosa, ya, tidak melakukan perintah Tuhan kan dosa, maka harus segera bertobat.
Yang kedua, kalau mau hidup terbebas, terlepas dari kutuk, maka harus senantiasa hidup di dalam pertobatan. Semua orang pernah salah, semua orang bisa salah. Ya, termasuk kami yang hamba Tuhan pun bisa salah. Tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Tidak ada, saudara. Tokoh Alkitab pun kalau saudara baca, selalu itu ditunjukkan, diceritakan mereka punya salah. Abraham punya kesalahan, Daud punya kesalahan, rasul-rasul seperti Petrus punya kesalahan. Yang tidak punya kesalahan itu cuma satu, siapa? Tuhan Yesus. Yang lain semua pernah salah. Nah, termasuk kami para hamba Tuhan juga pernah salah, bisa salah. Karena itu sering saya katakan ya, umat Tuhan tidak boleh mengidolakan manusia, tidak boleh mengidolakan manusia, siapapun dia. Mungkin mengidolakan pendeta, mengidolakan hamba Tuhan, atau mengidolakan siapa, tidak boleh. Yang boleh diidolakan cuma satu, Tuhan Yesus. Yang lain tidak boleh. Karena apa? Semua bisa salah, semua pernah salah. Ya, hanya Tuhan Yesus yang jadi idola kita. Nah, saat kita lakukan kesalahan, segera minta ampun, segera bertobat, segera kembali ke jalan Tuhan. Karena kalau tidak bertobat, tidak minta ampun, dosa tidak dibereskan, terus hidup di dalam dosa, seperti tadi dikatakan, tidak jemu berbuat dosa, terus hidup dalam dosa, akhirnya jadi hidup di bawah kutuk. Ya. Sampai dikatakan tadi, sampai punah, sampai mati, terus dikejar kutuk, dikejar kutuk, dikejar kutuk. Mengapa? Karena terus hidup di dalam dosa. Ya, jadi yang kedua, kalau kita mau terbebas, terlepas dari kutuk, maka ketika menjalani kehidupan, kalau kita lakukan kesalahan, jangan simpan kesalahan, segera minta ampun, ya, segera bertobat, tinggalkan dosa, kembali ke jalan Tuhan. Amsal pasal yang ketiga, kita lihat sebentar ya, Amsal pasal yang ketiga di ayat yang ke-33. Ini nomornya bagus ya, tapi jangan ditomboki ya. Biasanya kalau ada nomor gini orang-orang bilang, wah tak tombok ini berarti keluar nih, Pak Gembala ngasih ini nomor cantik ini ya. Tidak boleh, anak tua tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Ini cuma kebetulan aja 333 gitu ya. Nafalnya gampang. Amsal 333. Amsal pasal 3 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Orang fasik bicara tentang orang yang tidak benar, orang yang menolak Tuhan, orang yang hidupnya di luar jalan Tuhan. Itu orang fasik. Ya. Lanjut. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Nya itu besar. Diberkati Tuhan. Ya, kutuk ada di rumah orang fasik. Jadi kalau ada orang atau anak Tuhan menyepelekan firman Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan, itu berarti jadi orang fasik di mata Tuhan. Nah, orang seperti yang dikatakan kutuk itu ada di rumah orang fasik. Ya, jadinya ayat ini senada ya, dikejar kutuk terus, hidup di bawah kutuk, dikejar kutuk terus, sampai kapan? Kalau tidak bertobat ya terus hidup di bawah kutuk sampai punah, sampai mati, terus hidup di bawah kutuk. Wah, ya nggak enak, pasti nggak enak. Ya sekali lagi, kalau hidup di bawah kutuk itu pasti nggak enak, pasti nggak enak. Ya, tapi ini akan terjadi karena firman Tuhan berkata demikian. Tapi orang yang benar hidup di bawah berkat. Ya, oke. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Jadi kalau yang pertama kita mau terbebas dari kutuk, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Korban Kristus menebus, menyelamatkan kita. Kristus jadi terkutuk karena kita nggak terima kutuk karena Kristus yang sudah menanggungnya. Kita terbebas dari kutuk, dari nenek atau kakek moyang yang mungkin menyembah berhala atau terlibat okultisme. Yang kedua, hiduplah dalam pertobatan. Bisa salah, bisa. Dan begitu sadar salah, segera minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, kembali ke jalan Tuhan, supaya jangan dikejar kutuk sampai mati terus hidup di bawah kutuk. Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat Efesus pasal yang keempat
ayat yang ke-29, supaya terbebas atau terlepas dari kutuk yang ketiga. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor bicara tentang perkataan yang negatif, perkataan yang tidak baik, termasuk juga di dalamnya perkataan kutuk, itu termasuk ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Yang ketiga, kalau mau hidup terlepas dari kutuk, yang pertama sudah dilakukan, percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Bagus, ini langkah awal yang bagus. Yang kedua, kalau sadar salah, segera bertobat, minta ampun, kembali ke jalan Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk mengucapkan berkat. Sekali lagi, belajar untuk mengucapkan, memperkatakan berkat. Ya, saya ingat ada satu lagu, saya lupa depannya bagaimana, cuman kalimat tengah dari lagu itu berkata, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat, bukan cuma atas Indonesia, tapi ku ucapkan berkat atas hidupku, atas diriku, atas keluargaku, atas pekerjaanku, dan sebagainya. Ada banyak orang ya, itu seringkali nganggep bahwa kata-kata itu sesuatu yang remeh. Ada saya pernah naik mobil dengan seseorang ya. Nah, orang ini anak tua tapi sayang, dia ini suka sekali mengucapkan kata-kata yang negatif. Waktu itu dia nyetir ya. Nah, waktu nyetir dia itu salah jalan. Ya, salah belok gitu ya. Maksudnya mau terus tapi dia belok gitu ya, dia keliru gitu ya. Nah, waktu belok itu ya, kalau salah ya sudah. Maksud saya ya, namanya orang kan bisa salah, kilaf kan ya, mungkin lupa dan sebagainya. Ya sudah, mundur lagi atau putar balik ya, kembali ke jalan arah yang benar. Tapi dia langsung begitu salah belok, dia langsung pukul kepala. Dia bilang, aduh, goblok aku ini. Loh, saya kaget waktu dia ingat, kok ngomong gitu? Saya bilang, loh, orang kan bisa salah. Iya kan, siapa orang yang tidak pernah salah jalan? No, ya tidak ada, karena bisa salah kita ini ya. Karena mungkin pikiran kita lagi kurang konsentrasi, ada pikiran di tempat lain, gitu ya bisa salah. Saya juga gitu ya. Saya kalau jalan dari Wiyung ke arah Kalijudan kan sudah ada rutenya gitu ya, yang saya tahu ini jalan yang mungkin nggak terlalu ramai dan sebagainya. Nah, suatu ketika saya ini pernah mau pergi ke tempat lain, tapi karena sering ke arah Kalijudan, tiba-tiba ini pikiran saya lagi ngeblank ya. Nyetirnya lihat ke depan, ya, nggak tutup mata enggak. Tapi tiba-tiba itu harusnya jalannya arahnya beda. Saya ini bisa belok jalan nanti menuju ke Kalijudan ya. Waduh, keliru ya. Tapi untung saya nggak ngomong goblok aku udah. Ya, saya nggak mau saya bilang iya ya, kok ya lali, kok ya keliru. Karena mungkin sudah terbiasa begitu, hanya jalannya itu seperti kayak tanpa sadar itu saya belok loh menuju ke arah Kalijudan. Tapi belum sampai Kalijudan belum. Ya, belum sampai ketemu sama Busang belum. Kalau sampai ketemu sama Busang bisa bingung, Pak, malah kok muncul bukan hari Minggu gitu ya, ada apa Pak? Iya, saya ini keliru jalan gitu ya. Nah, ini ada orang yang suka terbiasa ngomong gitu, ngomong negatif, ngomong buruk ya. Nanti kalau anaknya diajari nggak bisa ya, nangkepnya lama gitu ya, diajari kok nggak nangkep gitu ya, dia jengkel. Nah, karena jengkel dia itu ngomongnya begini, nah kakakmu ini kok goblok gitu ya. Loh, mestinya nggak boleh ngomong gitu ya. Memang mungkin kita tahu ya, anak kita kurang cepat nangkep, mungkin begitu ya, karena faktor-faktor tertentu. Tapi jangan ngomong begitu. Ngomong, nah, mama atau papa memberkati kamu ya, kamu, mama doakan, papa doakan, diberi hikmat Tuhan, jadi anak yang pandai, sehingga kamu bisa nangkap dengan baik, nangkap dengan cepat, belajar dengan cepat. Tuhan akan menyediakan masa depan yang indah bagimu. Loh Pak, tapi keadaannya masih sulit nangkep. Tidak apa, meskipun sulit nangkep ya diucapkan kata-kata berkah. Jangan sampai ngomong kata-kata kutuk, jangan. Memang panci ini goblok kayak bapakmu. Waduh, itu lebih parah lagi, Bapak itu ada, ya. Ada orang yang gitu, ada. Itu ngomong gitu tuh kayak
enteng gitu so. Ngomong gitu tuh kayak nggak ada beban. Ngomong gitu tuh kayak dianggap biasa. Nah kalau kita umat Tuhan yang nggak terbiasa denger gitu tuh rasanya, aduh orang ini kok cek nih gitu ya. Nggak sadar, dia lupa bilangan pasal 14 ayat 28. Tahu loh? Semua sudah tahu, hafal pasti bunyinya sudah tahu ya. Bilangan 14 ayat 28. Apa bunyinya? Apa yang kau katakan di hadapan Tuhan itu akan Tuhan lakukan. Jadi kalau saudara ngomong aku ini memang pancen ini goblok, saya cabut ya, bukan saya ngomong untuk diri saya, cuma contoh, aku memang pancen ini goblok lah, dilakukan gitu bingung so. Anakku memang pancen ini goblok lah, dilakukan gitu bingung enggak so. Nah kalau punya anak benar-benar goblok gimana so? Masa orang tua senang? Dan salahnya sendiri, ngutuki anaknya, ngutuki dirinya, tidak boleh. Ya. Jadi yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudara, saya mau hidup sungguh-sungguh terbebas dari kutuk. Yang pertama bagus, sudah percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati bagus. Kutuk dari nenek moyang sudah diputuskan, bagus. Yang kedua hidup dalam pertobatan bagus. Tapi yang ketiga jangan lupa, kalau ngomong hati-hati. Karena perkataan kita itu punya kuasa. Ya, apa yang kita ucapkan itu Tuhan lakukan. Jadi kalau ngomong dijaga, waspada, hati-hati. Karena itu pemazmur berkata Tuhan berjagalah pada pintu bibirmu. Awasilah perkataanku. Maksudnya supaya kalau ngomong itu tidak sembarangan, tidak ngomong yang buruk, ngomong yang negatif. Nah kembali Efesus 4 ayat 29 tadi dikatakan jangan ada perkataan kotor, perkataan buruk, perkataan negatif, perkataan kutuk keluar dari mulutmu. Jangan. Tapi pakai perkataan yang baik, pakai perkataan yang membangun, pakai perkataan yang positif, pakai perkataan yang memberkati supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya tanya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ngomong, yang dengar itu siapa saudara? Orang di sekitar kita, betul. Tapi selain orang di sekitar kita, yang dengar itu siapa saudara? Ya, jadi kita sendiri. Ya, kalau kita ngomong, memang pancen ini kuiku goblok loh. Kita kan dengar sendiri saudara. Telinga kita juga ikut dengar. Ya. Nah kalau kita ngomong negatif, kita itu tidak dapat anugerah, tidak dapat kasih karunia, tidak dapat berkat. Tapi kalau kita ngomong positif, dikatakan mereka yang mendengarnya, termasuk telinga kita, termasuk diri kita yang dengar, itu dapat kasih karunia, dapat anugerah, dapat berkat. Ya, jadi ini jadi latihan sama-sama kita belajar. Ya, saya juga terus belajar supaya jangan sampai keperucut. Tahu keperucut ya? Itu bahasa Jerman. Ya, jangan sampai keperucut gitu ya, ngomong yang jelek. Kalau sampai keperucut, saya kasih penawarnya, obatnya. Obatnya apa? Langsung bilang, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau sampai keperucut, kamu nampaknya ini goblok, misalkan juga. Sadar, tidak boleh. Langsung bilang, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta ampun Tuhan. Nah itu. Ya, supaya apa? Tidak jadi di bawah kutuk. Kalau sampai keperucut, kalau sampai terlepas kata-kata yang tidak baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita melatih kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Ya, jadi karena itu saya titip pesan kalau lagi emosi. Nah orang biasanya kalau emosi, marah, ngamuk, kata-katanya itu tidak terkontrol. Gak ada. Orang ngamuk itu kata-katanya bisa tersusun rapi kayak puisi. Itu tidak ada. Tidak ada. Orang kalau ngamuk ini nyelatu nih, waduh sudah ngomongnya tidak karu-karuan. Betul? Betul kan? Tidak ada. Bapak Ibu kalau ngamuk itu kata-katanya bisa rapi, indah, kayak puisi itu tidak ada. Saya tidak pernah dengar. Itu ngamuknya bujuan. Kalau ngamuk semua, wah sudah. Ini bisa keluar macam-macam sampai kebun binatang itu keluar semua. Dari binatang A sampai binatang Z keluar semua waktu ngamuk. Nah saya titip pesan, kalau waktu lagi namanya orang kan bisa ya, karena sesuatu yang terjadi kita mungkin emosi, kita mungkin marah ya. Nah saya titip pesan kalau waktu situasi seperti itu diem, jangan ngomong. Supaya apa? Kita bisa belajar mengendalikan hati pikiran kita yang lagi kacau. Orang kalau ngamuk kan kacau pikirannya, hatinya itu kan kacau. Nah ini kata-katanya jadi lepas kontrol. Wah sudah keluar macam-macam. Diam dulu, tenangkan diri, berdoa,
minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa menguasai diri. Karena salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Nah, minta Roh Kudus tolong aku supaya aku bisa mengendalikan, menguasai diri. Amsal berkata orang yang tidak bisa mengendalikan atau menguasai dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada pertahanannya, gampang dihancurkan oleh iblis, gampang dihancurkan oleh musuh. Itu orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Nah, jadi karena itu kalau kita lagi emios, marah, ya, emosi, diam. Kita berdoa, minta tolong Roh Kudus, tolong aku. Ya, supaya aku bisa mengendalikan, menguasai, mengontrol pikiranku, hatiku. Kalau sudah tenang, nah, baru ngomong. Ya, jangan sampai lagi belum tenang ngomong. Nah, ini bahaya. Sama, kalau lagi salah paham kan begitu juga ya. Salah paham diantara anggota keluarga atau siapalah dengan siapa. Itu kan kalau lagi salah paham terus kemudian sama-sama lagi tegangan tinggi, ini lagi ada di ubun-ubun ya. Nah, itu kalau lanjut ngomong, yang sana ngomong sini jawab. Sini jawab, sini jawab, sini jawab, sini. Nadanya tambah tinggi. Kalau sudah tambah tinggi lama-lama gimana, Sob? Udah. Ya, pecah, hancur nanti. Ya, hubungannya jadi kacau, berantakan. Karena apa? Kata-katanya semakin sudah ada karu-karuan keluar semua. Nah, lebih baik diam sudah. Ya, yang diam itu, kita berkata diam itu emas. Yang waras jadi sih gimana sudah diam aja, Sob, ya. Kita diam aja, yang lagiannya sudah diam. Yang waras yang ngalah, Sob. Ya, sampai nanti sama-sama tenang baru dibicarakan dengan baik-baik. Oke, nah kita kembali. Jadi yang ketiga, ucapkanlah berkat. Dilatih yang baik, yang positif, supaya yang mendengar termasuk diri kita sendiri beroleh kasih karunia. Ayat penutup Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Setelah ini pelayan mimbar silakan maju ke depan. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Silakan pelayan mimbar. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Kalau milih berkat, milih kehidupan gimana caranya? Ayat yang ke-20 dikatakan dengan mengasihi Tuhan. Dengar suara atau perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Maka itu berarti kita memilih kehidupan, kita memilih berkat. Amin. Kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima. Lewat satu pujian kita katakan, aku mau bersyukur selalu kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu menyertai hidupku selama ini. Bapa, aku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir di dalam hidupku. Sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk
mau bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Engkau selalu merencanakan yang baik buat kami. Meskipun mungkin hari-hari kami sedang mengalami atau menghadapi sesuatu tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami yakin Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu kami belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami belajar untuk berterima kasih kepada Bapa Surgawi. Karena kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada malam ini. Supaya hidup kami sungguh-sungguh terbebas dari kutuk. Yang pertama, kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Sehingga korban Kristus sudah menebus, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari kutuk. Selanjutnya kami mau menjalani kehidupan dengan hidup di dalam pertobatan. Kalau kami sadar kami sudah lakukan kesalahan, segera kami minta ampun, kami bereskan dosa, kami bertobat, kami kembali ke jalan Tuhan. Supaya kutuk jangan menghancurkan hidup kami. Demikian juga Tuhan, kami mau belajar untuk memperkatakan ucapan berkat, ucapan positif, ucapan yang membangun. Supaya yang mendengar termasuk diri kami beroleh kasih karunia, beroleh anugerah, beroleh berkat. Hamba terbatas untuk menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan sungguh-sungguh terbebas dari kutuk, dan kami siap untuk menerima berkat anugerah yang Tuhan sediakan buat kami. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami.
akan diberkati masa depan. Hamba berdoa untuk teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan, Kau menilik melawat setiap mereka, Tuhan. Kalau ada mereka-mereka yang sakit, untuk kesehatan Ibu Gunadi, juga untuk Cika yang beberapa hari yang lalu baru dioperasi. Oh Tuhan, kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang sakit, dalam Engkau menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, belajar hidup di dalam kebenaran dan memperkatakan ucapan berkat. Maka kami yakin pertolongan Tuhan yang dahsyat akan dinyatakan tepat waktu, karena Engkau Allah yang selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus sampai kita sedang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekarang, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.